Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Dibuka hadis yang ke 302 ya. Halaman 84. Dibuka kitabnya. Udah ketemu halamannya? Yang belakang semuanya disimak ya, tidak ada yang sembunyi di belakang punggung temannya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, beliau menambah, fi Ramadhana, pada bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak di luar Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak pada selain Ramadan ya. Ala ihda asyrata rak'atan, ala ihda, atas ihda asyrata, 11 rak'atan, rakaat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah pada bulan Ramadan dan juga tidak di bulan yang lainnya melebihi daripada 11 rakaat. Yusalli beliau salat arba'an, 4 rakaat. Fala tas'al, maka jangan kamu tanya, an husnihinna, dari sempurnanya 4 rakaat tadi. Wa tulihinna, dan panjangnya 4 rakaat. Jadi Nabi sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, sholat malam maksudnya, itu 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu dibagi berapa? Pertama 4 rakaat ya. Kamu jangan tanya bagusnya seperti apa, sempurnanya ya, dan panjangnya. Itu luar biasa ya. Summa yusalli arba'an, summa kemudian yusalli, beliau salat arba'an, 4 rakaat. Fala tas'al, maka jangan tanya, an husnihinna, dari sempurnanya 4 rakaat atau bagusnya 4 rakaat, wa tulihinna, dan panjangnya. Hinna kembali ke arba'an tadi, yang 4 rakaat. Summa yusalli, kemudian beliau salat salasan 3 rakaat.
Jadi 4-4-3 ya. Jadi Nabi SAW salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu 11 rakaat ya. Ini riwayat Ibunda Aisyah, 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu 4-4-3. Jadi formatnya itu 4-4-3. 4-4-3. Nah, apakah yang dimaksud 4 rakaat, 3 rakaat ya? Apakah yang dimaksud 4 rakaat itu satu kali salam ya, tidak ada tahiyat atau tidak dua-dua? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, sementara hadis yang kemarin ya, yang kemarin kalian pelajari bahwa salat malam itu ya rokaatain ya, 2 rakaat ya. Nah, pertanyaannya apakah hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya ya? Hadis yang sebelumnya kan kemarin dijelaskan salat malam itu berapa? 2 rakaat, iya kan? Salatul laili masna ya. Artinya rokaatain ya. Jadi salatul laili masna. Yang hadis kemarin ya, yang sudah kita jelaskan dari riwayat Ibnu Umar, salat malam itu 2-2 ya. Nah, kemudian di riwayat Ibunda Aisyah ini kan berapa tadi? Arba'an ya. 4 rakaat. Paham ya? Bagaimana cara mendiskusikan dua hadis tadi ya? Satu sisi tadi riwayat Ibnu Umar 2 rakaat, masna atau rokaatain ya. Nah, sementara hadis Ibunda Aisyah ini adalah apa? Arba'an. Maka cara mendiskusikannya dari dua hadis tadi, hadis ini tidak bertentangan ya, karena dua-duanya itu hadisnya sahih ya. Dua-duanya hadisnya sahih ya. Maka di sini ada dua pemahaman madhab ulama ya. Madhab yang pertama adalah madhab Hanafiyah, dicatat ya. Nah, ulama Hanafiyah mendiskusikan dua hadis ini bahwa salat malam itu pilihan ya, rakaatnya pilihan, boleh 2 dan seterusnya. Boleh juga 4 misalkan ya, kalau orang mau salat malam 4 rakaat, 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Itu sifatnya pilihan ya, sifatnya apa? Pilihan. Sifatnya apa tadi? Pilihan ya. Itu madhabnya siapa? Madhabnya siapa? Abu Hanifah ya. Jadi boleh mengatakan in syi'ta raka'atain wa in syi'ta arba'an wa in syi'ta sittan wa samanian la taslima illa fi akhirihin ya. Jadi kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah itu boleh orang salat malam itu 2 rakaat salam. Jelas ya? Karena hadisnya jelas tadi Ibnu Umar. Nah, kemudian boleh juga salat malam itu 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali apa? Salam. Hadisnya Aisyah jelas di sini. Dan bahkan kalau dalam mazhab Hanafiyah itu 6 rakaat 1 kali salam juga boleh. 8 rakaat 1 kali salam juga apa? Boleh. Paham ya? Itu mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Ini mazhab yang pertama ya. Mazhab yang kedua, ini mazhabnya jumhur. Mazhabnya apa? Jumhur itu mayoritas ya. Mazhabnya mayoritas. Jadi kebanyakan para ulama ya, seperti ulama Syafi'iyah, Malikiyah ya, dan seterusnya,
Mereka berpendapat bahwa sholat malam itu tetap dua ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, hadis Aisyah ini ditakwil. Bukan berarti 4 rakaat itu sekali salam. Ya 4 rakaat itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Ya. Karena dijelaskan di dalam hadis yang lain itu menunjukkan bahwa sholat malam itu 2 ya kan? Sholat malam itu adalah apa? 2 ya. Karena nah ini yang pertama ya, pemahamannya begitu. Nah yang kedua, dalilnya jumhur itu dalilnya jumhur ya. Dalilnya jumhur ya, bahwa ada riwayat dari Imam Muslim ya, bahwa Ibunda Aisyah tadi menceritakan 11 rakaat ya, 4-4-3. Itu yang dimaksud adalah bisa jadi 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat gitu. Ada jedahnya. Terus kemudian naik lagi Nabi sholat 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, istirahat lagi. Nah baru witir 3 rakaat. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat Imam Muslim ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajri 11 raka'atan yusallim baina kulli raka'atain wa yutiru bi wahidah. Karena di dalam riwayat yang lain di Imam Muslim tadi, yang dimaksud 11 rakaat itu Nabi sholat 11 rakaat itu 2 rakaat salam, 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 kemudian ditutup 1 witir, jumlahnya 11. Nah ini yang kemudian dijadikan landasan jumhur bahwa sholat malam itu tetap berapa? 2 rakaat apa? Salam. 2 rakaat salam. Paham ya? Berarti ada 2 pendapat ya. Satu pendapatnya siapa tadi? Hanafiyah. Sholat malam itu boleh 2 rakaat salam, boleh juga 4 rakaat 1 kali apa? Salam. Kalau ada yang melakukan dari kalangan umat Islam, misalkan sholat tarawihnya 4 rakaat 1 kali salam, ya nggak apa-apa, jangan didebat, paham ya? Karena itu ada dasarnya hadis Aisyah ini, dan ada juga ulama yang memahami yang dimaksud 4 rakaat itu 1 kali salam, yaitu ulama siapa? Hanafiyah, paham ya? Yang biasanya di Indonesia yang melakukan sholat tarawihnya 4 rakaat 1 kali salam itu dari mana? Jadi teman-teman mana? Muhammadiyah ya, dari teman-teman Muhammadiyah itu tarawihnya 4 rakaat 1 kali apa? Salam. 4 rakaat 1 kali salam, kemudian witir 3 rakaat. Jelas ya? Bertentangan dengan sunnah? Tidak. Memang ada hadisnya ini, hadis Aisyah. Dan memahami 4 rakaat 1 kali salam itu bukan pemahaman Muhammadiyah, tapi itu dipahami oleh ulama siapa? Hanafiyah. Nah, paham ya? Jadi memahami 4 rakaat 1 kali salam itu salah satu pemahaman ulama salaf juga, yaitu ulama-ulama apa? Hanafiyah. Makanya jangan kalian kemudian itu bid'ah 4 rakaat 1 kali salam atau tidak sah. Tetap sah dan tidak bid'ah ya. Karena itu pemahaman dari hadis siapa tadi ini? Aisyah di sini. Jelas ya? Jelas? Dan pendapat yang kedua tadi apa? Salat malam itu tetap 2 rakaat 2 rakaat. Ini madhabnya siapa? Jumhur. Madhabnya apa? Jumhur. Jadi literasi seperti ini penting ya, karena kita di Indonesia ini multi madhab ya. Ada madhab Syafi'iyah ya,
Ada juga yang pakai mazhab Hambaliyah, ada yang juga pakai mazhab Hanafiyah ya. Itu biasa aja, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah ya. Yang masalah itu kalau nggak sholat tarawih ya, atau tidak sholat malam ya. Jelas ya? Nah terus penjelasan yang berikutnya dari hadis ini, penjelasan berikutnya dari hadis ini, bahwa ya sholat di bulan Ramadan tadi, sholat di bulan apa? Ramadan itu boleh 11 rakaat, boleh apa? 11 rakaat ya. Seperti hadis Aisyah ini. Boleh apa tadi? 11 apa? Rakaat ya. Boleh pula, jadi 11 rakaat ini pun caranya boleh 4-4-3, boleh juga apa? 2-2-2-2-3. Paham? Boleh juga 2-2-2-2-2-1. Paham? 11 apa? Rakaat ya. Jelas ya? Nah kemudian juga boleh 20 rakaat plus 3 witir ya. Berarti berapa? Berarti berapa? 23 rakaat ya. Jelas ya? 23 apa? Rakaat. 20 tarawihnya, 3 apa? Witirnya ya. Boleh juga seperti itu ya. Jelas ya? Nah, siapa yang melakukan seperti itu? Itu dilakukan dulu di zamannya Umar ya. Dilakukan oleh sahabat Muhajirin dan juga dilakukan oleh sahabat apa? Ansor ya. Jadi waktu itu Ubay bin Ka'ab ya, itu apa? Ibaratnya disatukan umat Islam untuk sholat malam itu, sholat malam Ramadan atau taraweh ya. Dikumpulkan dan berjamaah ya di bawah satu imam ya. Jelas ya? Jadi 20 rakaat ditambah apa tadi? 3 salam ya. Itu riwayat siapa tadi? Ubay bin Ka'ab ya. Jadi Ubay bin Ka'ab itu ngimamin, itu disuruh Umar ya, ngimamin salat tarawih 20 rakaat ya. Dan witirnya berapa? 3. Jelas ya? Berarti berapa? 23 ya. 23 rakaat. 23 apa? Rakaat. Tapi 23 rakaat itu jangan terlalu cepat-cepat ya, kayak balapan sepeda ya. Ada itu di YouTube itu ya. Salat tarawih 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit itu. Ekstra paket kilat itu ya. Jadi 7 menit selesai. Itu enggak ada tumanina sama sekali itu ya. Jangan ditiru yang kayak gitu ya. Jadi enggak ada tumanina salatnya ya. Dan bacanya enggak fasih. Waladhdallin amin waladhdallin gitu. Jadi enggak sah itu kalau tidak ada tumanina dan bacaannya campur aduk gitu ya. Jelas ya? Jadi mending kalau 23 rakaatnya cepet kayak gitu, terlalu cepat kayak balapan sepeda, lebih baik 11 rakaat tapi fasih gitu. Paham ya?
Lebih baik apa tadi? 11 rakaat tetapi apa? Fasih bacaannya pelan-pelan. Enggak kayak dikejar maling ya. Jadi pelan-pelan, jangan terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat kayak balapan sepeda itu nanti tidak ada tumak ninahnya dan bacaannya tidak fasih ya. Jelas ya? Dan bahkan yang ketiga ya, jumlah salat tarawih itu di zamannya Imam Malik itu 36 rakaat. Berapa? Jadi ahli Madinah itu tarawihnya 36 rakaat plus 3 witir, berarti berapa? 39. Ini dalam madhabnya siapa? Imam Malik, dan dilakukan oleh ahlu Madinah, penduduk Madinah. Tapi saya belum pernah lihat di Indonesia itu ya, yang mempraktekkan tarawih berapa? 36 rakaat ditambah 3 apa? Witir. Tapi kalau ada orang, ada masjid yang mau mempraktekkan ini, tidak apa-apa, silakan. Jelas ya? Nah kemudian kenapa dalam madhab Syafi'iyah memilih 20 rakaat plus 3 rakaat? Nah ini disebutkan dalam madhab Syafi'iyah itu karena itu pertengahan tadi ya. Karena pertengahan antara 11, antara 13, ada juga riwayat 13 rakaat. Nabi melakukan itu juga. Dan antara riwayat yang 36 plus 3 tadi, pertengahannya berarti berapa? 20-an itu. Makanya madhab Syafi'iyah itu memilih salat tarawihnya berapa? 20 plus 3 witir. Jelas ya? Sampai sini jelas ya pemahaman salat tarawih. Silahkan ya. Kalau ada masjid yang melakukan salat tarawihnya 11 rakaat, 4-4-3 atau 2-2, silahkan ya. Kalau mau ada yang melakukan 13 rakaat juga silahkan ya. Kalau ada yang melakukan salat tarawihnya 20 plus 3 rakaat, 23 rakaat silahkan ya. Atau yang mau melakukan 36 plus 3 rakaat juga tidak ada masalah ya. Jadi itu sifatnya pilihan. Sifatnya apa? Pilihan. Jadi tidak bid'ah antara yang satu dengan yang lainnya. Enggak ada bid'ah di situ ya. Maksudnya itu ada hadisnya ya. Dalilnya jelas ya. Tayyib. Nah, kemudian yang berikutnya, qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Aisyah bertanya, ya Rasulullah. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu, apakah engkau tidur qabla an tutira, sebelum engkau witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya kedua mataku, la inna ainayya, sesungguhnya kedua mataku, tanamani, tidur keduanya ya, terpejam ya, tidur. Wala yanamu, dan tidak tidur qalbi, hatiku ya. Jadi ini keistimewaan Nabi. Nabi itu walaupun tidur, yang tidur itu hanya kedua mata beliau ya, hatinya tidak tidur. Wa fi riwayatin lahuma anha ya, kana yusalli minal laili asyra rakaat. Nah ini riwayat yang lain ini ya, adalah beliau salat, yusalli, beliau salat minal laili, dari salat malam, asyra rakaatin, 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin, dan witir 1 rakaat ya. Jadi ini riwayat Imam Muslim tadi ya. Yang dimaksud 11 rakaat tadi itu kan tadi riwayat yang pertama kan 4-4-3 ya kan? 4-4 apa? 3. Nah di dalam riwayat Imam Muslim tadi berapa? 2 2 2 2 2 1. Wa yutiru bi sajdatin, dan beliau witir dengan 1 rakaat. 1 sujud maksudnya 1 rakaat. Wa yarka'u rak'atayil fajri, wa yarka'u, dan rukuk
Rakaatayil fajri, 2 rakaat fajar, artinya sholat sunnah qabliyah subuh ya. Fatilka thalasa asyra, dan itu adalah 13 rakaat. Wa anha, dan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat minal laili, dari salat malam, salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Nah ini riwayat yang lain 13 rakaat. Makanya saya bilang tadi, salat tarawih atau salat malam itu boleh 11, boleh 13 ya. Yutiru min dzalika, witir, Nabi witir min dzalika, dari hal itu, bi khamsin, dengan 5 rakaat. Wala yajlisu, tidaklah duduk Nabi ya, fi syai'in, pada sesuatu, illa, kecuali fi akhiriha, pada akhir rakaat ya. Jadi Nabi juga pernah ya salat malam berapa rakaat? 13. Berapa? 13 ya. Nah witirnya 5 rakaat. Berarti berapa? Formatnya gimana ini? Nabi salat berapa? 13 rakaat salat malam. Nah witirnya itu berapa rakaat? 5, berarti tahajudnya atau tarawihnya 8. Paham? 8 plus 5. Nah yang 8 bisa 22 atau bisa 4. Paham ya? Kemudian witirnya 5. Jelas ya? 5 itu sekali salam. 5 itu sekali apa? Salam. Ini maksudnya kok beda-beda riwayat Aisyah ini. Itu artinya Nabi itu terkadang ya, sholat malam itu kadang 8 rakaat plus 3 witir. Paham tak? Kadang 10 rakaat plus 1 witir, kadang 8 rakaat plus 3 witir gitu. Jadi variatif gitu. Jadi variatif itu ganti-ganti, kadang begini, kadang begitu ya. Makanya sunnahnya ya, kalau kita ngikuti sunnah Nabi itu lakukan semua gitu. Jadi kalau sholat malam tuh kadang gitu lakukan 10 plus 1, 8 plus 3, atau 8 plus berapa tadi? 5 ya. Kadang begitu. Jelas ya? Nah sholat tarawih juga begitu, lakukan seperti itu, karena itu sunnah Nabi. Dan lakukan juga sunnah sahabat. Ya biasanya tarawihnya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya sesekali yang 23 rakaat. Sesekali juga yang berapa? 39 rakaat. Paham ya? Jadi begitu cara melakukan sunnah itu, jangan ditinggalkan. Jangan melakukan satu sunnah kemudian meninggalkan sunnah yang lainnya. Lakukan aja semua gitu. Jelas ya? Sama kayak sholat itu ya. Sholat itu Nabi kadang basmalah itu jahar, kadang sir. Bagusnya gimana? Dua-duanya dilakukan. Ya kadang sir, kadang jahar. Itu yang lebih afdol. Namanya itu madhabul jam'i, menjamak dari semua apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak kalian doa iftitah itu, sesekali pakai doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, sesekali pakai inni wajjahtu wajhiya. Nah, itu bagusnya begitu ya. Jelas ya? Doa rukuk juga sama begitu, doa sujud juga sama. Tetapi ini untuk orang-orang yang sudah terbiasa gitu ya. Tapi kalau untuk ngajari anak-anak diajarkan semua ya bingung malah, paham ya? Ini pentahapan namanya. Tapi kalau untuk level kalian ini udah level perguruan tinggi ya, sudah bisa memahami klasifikasi masalah atau tafri'ul masail ya, cabang-cabang masalah, ya silahkan dilakukan semua seperti itu. Tapi kalau untuk ngajari anak TK, anak SD, ya salah satu saja. Nanti kalau diajarkan semua, nanti malah bingung, paham maksudnya ya?
Jadi orang mengamalkan sunnah itu juga bertahap ya, bertahap. Baik, dikit lagi ya. Wa anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kullil laili, dari setiap malam, qad autara, sungguh Nabi witir ya. Autara, telah witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantaha, dan selesai witruhu, witir beliau, ila sahari, sampai sahur. Jadi Nabi salat malam selesainya itu pas sahur nanti ya. Jadi salat malam kemudian selesainya pas apa? Sahur ya. Itu witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi Nabi itu setiap malam beliau apa? Witir ya. Dan witir beliau itu selesai pas menjelang apa? Sahur ya. Dan itu istiqomah ya setiap malam ya, istiqomah setiap malam. Tidak bolong-bolong ya. Hari ini witir, besok tidak. Setiap malam ya. Min kullil lail ya, pada setiap malam ya. Jadi Nabi artinya nggak meninggalkan itu ya, witir itu dan sholat malam ya. Jelas ya. Makanya kalau ada orang yang tahajud witir kemudian dia kena penyakit males ya, atau meninggalkan sama sekali, nggak pernah sholat malam lagi, nggak pernah witir lagi, itu dicela oleh Nabi ya. Contohnya ini, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan ya. Karena ada ia yakumu, berdiri, minal laili, dari sholat malam. Dulu qiyamul lail dia si fulan itu rajin ya. Fataroka, kemudian ia meninggalkan qiyamul lail, sholat malam ya, qiyamul lail. Jadi ada fenomena ini terjadi di zaman Nabi juga, apalagi zaman sekarang ya. Ada orang itu yang asalnya rajin tahajud ya, rajin witir. Nah kemudian dia tinggalin itu, dia tinggalkan, nggak tahajud, nggak witir. Akhirnya dikritik oleh Nabi, Abdullah, kamu jangan kayak si fulan itu ya. Dulu rajin sholat tahajud ya, sekarang dia tinggalin ya. Ini artinya apa? Kalau kalian ya sudah punya kebiasaan baik, dijaga ya. Jadi istiqomah di dalam menjaga apa? Amal kebaikan, amal-amal sunnah ini ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu jangan ditinggalkan ya. Jadi ini dalil juga kalau kita beramal ya, hendaklah beramalnya itu istiqomah ya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla ya. Jadi amal itu yang baik itu yang langgeng, yang istiqomah ya, dijaga. Walaupun sedikit ya, walaupun apa? Sedikit. Tapi terus continue gitu ya. Dijaga ya. Jelas ya? Jadi dijaga itu. Nah, khususnya ya, khususnya adalah ahli Quran ya. Kalian ini yang lagi hafal Quran, lagi ngaji Quran, lagi kuliah ya, lagi masa-masa belajar seperti ini, itu justru ya harus menjaga sholat malam ya.
wa an Ali bin Abi Thalib wa an Ali ibni Abi Thalib ya, dari sahabat Ali ya radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, autiru witirlah wahai ahli Quran ya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah witrun, Allah itu ganjil ya, tunggal ya. Yuhibbul witra, suka yang ganjil ya. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil ya. Maksudnya Allah itu esa, satu ya. Allah mencintai sesuatu yang ganjil, yaitu witir maksudnya. Salat witir itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi khususnya ahli Quran ya. Jadi kalian yang hafal Quran ya, yang ngaji, mondok ya, jangan lupa untuk sholat witir ya, sholat tahajud dan witir ya, dijaga itu. Jelas ya, santri-santri semua ya. Jadi dibiasakan sholat tahajud ya, walaupun 2 rakaat ya, walaupun witirnya 1 rakaat ya. Bangun gitu ya. Kalau kalian males mau jadi apa ya, mondok jauh-jauh ya, jangan hanya buang sampah di sini ya, jangan hanya menuin WC di pondok ya, tapi penuhinlah dengan sholat malam ya, penuhinlah dengan membiasakan diri kalau malam bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja, berdoa apa saja ya. Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalian bisa bangun jam 3 gara-gara nonton sepak bola, kenapa kalian nggak bisa bangun jam 3 untuk bertemu Allah kan gitu kan, untuk bermunajat ya. Maka selesaikanlah segala urusan masalah kalian di atas sajadah ya. Jadi jangan diselesaikan masalah di media sosial, nggak akan selesai. Paham? Akhwat ya, curhat-curhat itu jangan ke media sosial. Tapi curhat kepada Allah, bangun sepertiga malam ya. Ikhwan juga sama gitu ya. Kalau curhat jangan di media sosial. Curhat itu caranya bangun sepertiga malam, kalian curhat, ya Allah saya nggak punya duit, ya Allah kasih rezeki. Curhat nggak apa-apa. Ya Allah saya kepingin kawin nggak keturutan, ini kok malah banyak beban, belum dapat jodoh. Curhat kepada Allah gitu. Paham ya? Ya Allah gitu ya. Ini ujian banyak sekali ya. Kuliah belum bayar, ini nggak ada duit, nah gitu kan. Ya Allah ya. Di rumah lagi pada sakit semua ya. Sementara lagi UTS, gimana nih ya Allah? Nah, ya apa-apa curhat gitu ya. Curhat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan curhatnya lewat media sosial, bikin status. Lagi kena sial ini, diposting status. Ya bukan nggak dapat apa-apa, malah disorakin, dibully banyak orang, ya kan? Kalau curhat sama manusia itu malah dibully, ya nggak dapat apa-apa juga kalian. Tapi kalau curhat sama Allah melalui salat malam, ya salat witir, jawabannya pasti. Jawabannya apa? Pasti. Ya minta apa saja gitu, dikasih kok ya, dikasih ya. Iya, dikasih gitu. Apapun dikasih, dan itu akan datang pada masanya ya. Ustadz masih ingat itu ya. Jadi ibu Ustadz itu meninggal dunia ya, dan sudah terdaftar haji, haji. Dan kursi hajinya itu dicoret sama Kemenak waktu itu ya. Jadi nggak bisa digantikan oleh ahli waris. Duitnya dibalikin, 25 juta dibalikin. Nah sementara bapak saya tahun kemarin lah ya, itu waktunya naik haji, nggak ada temannya, dalam keadaan sakit, lututnya terjadi pengapuran, jadi jalan tuh nggak bisa gitu. Wah saya mikir ini gimana bapak haji nggak ada temannya dalam keadaan nggak bisa jalan kan gitu kan? Kakinya itu pengapuran, lututnya itu ya. Jadi harus ada yang dorong. Nah, saya nggak kebayang musim haji. Ya, saya pernah tinggal di Mekah itu kalau musim haji, Ustadz itu pembimbing haji umrah ya. Jadi kalau musim haji itu penuh, ya penuh sekali.
Apalagi kalau tawaf gitu ya, pas tawaf ifadah. Wah ini kalau orang, jangankan yang nggak bisa jalan ya, yang normal aja itu sesak gitu kan, sempit, maksudnya sempit tuh saking berdesakannya. Bagaimana caranya gitu untuk menemani bapak berangkat ini, caranya gimana? Kalau daftar haji reguler udah nggak bisa juga ya, haji plus mahal, furoda 400 juta. Gimana caranya? Ya berdoa, minta sama Allah, minta sama apa? Allah. Saya ketika umroh ataupun ketika salat tahajud selalu minta, ya Allah mudahkanlah saya bisa nemenin bapak haji. Nah itu doanya Ustadz ya kalau tahajud waktu itu ya. Terkabul bener itu, bisa berangkat Ustadz ya, bisa berangkat kemarin ya. Jalannya dari mana? Oh nggak tahu ya, ada aja teman, ada apa travel yang bisa barengin gitu ya, dan diberikan kemudahan ya. Dan akhirnya bisa membadali ibu secara langsung. Sebenarnya Ustadz bisa membadalkan haji ibu Ustadz, tapi Ustadz nggak tega gitu kalau yang menghajikan ibu adalah orang lain gitu. Karena saya tahu kadang badal-badal haji itu kacau, kadang ya, banyakan itu ya hanya cari duit, hanya kurang ikhlas itu, kadang ya badal-badal haji itu. Makanya saya nggak serak ya, saya hajikan sendiri. Itu terlaksana, iya terlaksana. Allah Maha mendengar gitu loh, dikasih pada waktunya gitu, paham ya? Jelas? Jadi nggak ada yang sulit kalau kalian mau sholat apa? Tahajud. Jalan itu selalu ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.